Shalom keluarga sejahtera dimanapun berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam tayangan Time to Share Radio Sejahtera. Pada malam hari ini Jumat 8 Maret 2024. Pertolongan Tuhan luar biasa, penyertaannya sempurna atas setiap kita, anak-anaknya, dan kita boleh menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, mencerminkan akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saat ini saya Anata Tendang di program Time to Share Radio Sejahtera bersama dengan Bapak Pendeta Edi Haryanto. Bersiap untuk berbagi dengan keluarga sejahtera. Menyapa dulu Pak Edi. Shalom Pak Edi, bagaimana Ya, kabarnya? shalom, Pak Ana, luar biasa malam hari ini ya. Dan shalom untuk semua pendengar sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, puji Tuhan. Ada materi yang sudah disiapkan ini yang akan dibagikan Pak Edi untuk kita, dan juga berharap ya tentunya Pak Edi setiap pendengar keluarga sejahtera bisa bergabung untuk memberikan komen nanti di live chat. Ada topik yang menarik yang akan kita bicarakan, namun sebelumnya Pak Edi bisa mengawalinya dengan doa. Silakan Pak. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, bersyukur kalau malam hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia. Kami mau terus belajar Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di dalam melakukan, di dalam kehidupan kami, agar segala hal yang kami lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan awali perbincangan kami malam hari ini dalam acara Time to Share bersama Bu Ana, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, keluarga sejahtera seperti yang saya sebutkan tadi, ada topik menarik yang akan kita bahas, akan disampaikan Pak Edi. Ini topik yang kenapa saya katakan menarik, karena hari-hari ini gencar ada pihak yang mempromosikan untuk itu, sehingga kita juga jadinya banyak orang yang tergoda untuk mengambil tawaran itu. Tapi apakah sebagai orang Kristen yang mau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ada dalam terang firman Tuhan setiap langkah kehidupan kita, mengambil langkah ini, apakah itu benar atau bagaimana? Ya, kita akan berbicara tentang apakah diperbolehkan untuk orang Kristen berhutang. Berhutang itu yang bagaimana yang semestinya? Bagaimana Pak Edi? Ya, terima kasih Bu Ana. Malam hari ini memang topik ini topik yang menarik ya, karena sering diperbincangkan dan sepertinya tidak pernah ada ujungnya gitu ya. Ada yang katakan nggak apa-apa, ya ada katakan nggak boleh yang gitu ya. Ya. Nah, jadi topik berhutang di dalam kekristenan atau mungkin yang lebih familiar, apakah orang Kristen itu boleh berhutang kan gitu ya. Nah, kalau saya lihat lebih dahulu dari Roma 13 ayat 8 itu dikatakan begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya. Jadi dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa. Di sini kalau saya pikir ternyata tidak hanya bicara tentang uang, ya. Tapi apa-apa itu ternyata juga bisa kita mungkin berhutang janji. Ya, Ya. hutang janji, cuma janji aja tapi tidak pernah ditepati. Ya, yang lebih umum memang kita bicara tentang uang. Nanti nggak apa-apa kita bahas tentang yang lebih spesifik tentang uang juga nggak masalah. Cuma dari Roma 13 ayat 8 ini berhutang apa-apa dan kepada siapapun juga. Ya, jadi tidak pilih-pilih. Oh ini teman dekatku, ini saudaraku. Nggak boleh lah. Ini Roma 13 ayat 8 ini hubungannya antara manusia, ya, manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Tuhan. Ya. Manusia dengan manusia. Jadi manusia itu disyaratkan jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, gitu ya.
tapi hendaklah saling mengasihi. Artinya ternyata dengan satu kata kita mengasihi atau kasih itu ternyata sudah sudah apa? Sudah menutup segala hutang kita. Sepertinya gitu, ya. Hmm. Karena dengan mengasihi kita tidak mau merugikan orang, ya. Kita tidak mau mengecewakan orang, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Roma 8, nah ini ada yang kontras gitu ya. Roma 8 ayat 12 itu dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Ya. Yang tadi Roma 13 dikatakan jangan berhutang, tapi Roma 8:12 dikatakan kita ini orang berhutang. Nah, tapi di situ dijelaskan, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, tapi kita ini berhutang tapi oleh roh. Karena mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, artinya ini hubungannya kita di hadapan Tuhan. Ya, kita ini di hadapan Tuhan ini berhutang secara roh. Ya, di mana dia kalau mungkin bahasa gampangannya berhutang nyawa gitu. Ya, di mana dia rela mati untuk dosa kita. Nah, ya nanti itu bisa lebih lebih panjang lagi kalau dijabarkan. Berarti bagaimana di hadapan Tuhan? Ya kita harus melakukan perintahnya itu untuk membayar hutang dari apa yang Tuhan sudah tebus tadi. Ya. Ya. Kembali ke poin yang secara daging ini. Jadi artinya konsep berhutang di dalam Kristenan itu kalau saya katakan bukan masalah boleh atau nggak boleh, ya, tapi lebih pada pilihan. Ya. Nah, pilihan kita yang bagaimana? Nah, kita balik ke Alkitab bahwa apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi kalau saya melihat, apalagi kalau kita lebih dalam lagi bicara, apakah berhutang itu dosa? Nah, ini menurut saya tidak lagi bicara dosa atau nggak dosa. Tapi kembali lagi, apa yang berkenan di hadapan Tuhan atau apa yang dikehendaki Tuhan. Apakah kita ini diposisikan Tuhan sebagai orang berhutang atau sebagai orang yang memiutangi, ya, memiutangi. Jadi konsep berhutang di dalam kekristenan sebetulnya jelas yang tidak dikehendaki tadi kalau kita lihat dari Roma 8 itu menurut daging itu sudah tidak boleh, ya. Nggak boleh. Menurut daging itu berarti menurut keinginan kita, menurut hawa nafsu kita. Wah, itu malah nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi ini yang perlu kita tahu dari awal dulu bahwa berhutang itu bukan boleh nggak boleh, tapi dikehendaki Tuhan apa enggak. Nah, kalau kita lihat dari Ulangan 15 ayat 6, ya, itu firman-Nya berkata begini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman. Ya, memberi pinjaman itu berarti sebagai posisi memiutangi, memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ya, nah, ini jelas. Ternyata di dalam kekristenan, saudara dan saya malam hari ini tahu bahwa kita sedang atau sudah diletakkan Tuhan dalam posisi yang bukan sebagai orang yang berhutang, tapi posisinya sebagai orang yang memiutangi, ya, yang memberi pinjaman. Ya. Nah, di situ tadi dikatakan agar agar engkau agar hutang itu tidak menguasai engkau, tapi engkaulah yang menguasai bangsa. Nah, ini ya. Jadi jelas ini harus tahu dulu posisi kita. Ya.
posisi kita. Kalau saya kasih contoh di dalam ini kita kerucutkan langsung ya, di dalam berhutang masalah uang lah misalkan. Ketika saudara meminta pinjaman, ya, saudara berhutang, maka sebetulnya saat itu kehidupan saudara sedang dikuasai orang itu. Ya, saudara nggak bisa lari. Nah, ini yang sebetulnya ini bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu saudara tidak hanya berkuasa atas satu orang, tapi berkuasa atas bangsa-bangsa. Dengan apa? Memberi pinjaman. Ya. Jadi ini yang diharapkan Allah untuk kita sebagai anak-anak Allah. Itu. Pak Edi, sebelum terus lagi nih, tadi kan mumpung masih di awal ya, jadi kita Ya. masih membahas nanti ayatnya yang keluar lebih banyak lagi, saya nanti jadi untuk kita kembali ke awal nanti jadi kejauhan. Ini tadi di awal Pak Edi menyampaikan dari Roma 12, Roma 13 ayat 8 itu kan ya, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah ini jadi Pak Edi tadi mengatakan bahwa kalau kita mengasihi maka itu kita tidak merugikan ya. Ketika kita berhutang pada seseorang apalagi lalai dalam melunasinya, itu berarti kebalikannya ya, berarti kita tidak merugikan orang lain. Ya. Berarti sebagaimana hukum kasih itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Tapi hukum yang kedua yang dikatakan sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sesamamu manusia. Berarti ini dasar hukumnya adalah hukum kasih itu Pak ya. Ketika Ya. Pak ketika ini menyadari bahwa ketika kita berhutang itu harus diingat juga dengan hal tadi mengasihi sesama. Artinya ada orang yang berkorban untuk kita ketika kita meminjam sesuatu, mungkin meminjam barang ataupun juga meminjam uang ya. Ini kaitannya dengan mengasihi tadi ya. Terus juga tadi dari Roma 8 ayat 12, kita adalah orang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ini sampai di ayat 13 ya. Hidup menurut daging kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, ini jadi berbicara ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, hukum kasih itu salib, ke atas itu hubungan kita diperbaiki dengan Tuhan, jadi kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang mendatar ini itu Horizontal. adalah dengan sesama ya. Jadi saya melihatnya tadi bahwa Pak Edi sedang mengarahkan kita kepada hukum yang terutama itu kan ya. Dasarnya itu dulu ya, untuk diingat bahwa ketika kita berhutang ini kaitannya dengan hukum kasih itu. Ini luar biasa nih Pak Edi sudah membawa kita ke sana. Apa yang saya sampaikan ini apakah sesuai Pak Edi? Ya, jadi kalau saya tekankan tadi, saya cuma mau menjelaskan bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya, sebagai orang yang tadi saya katakan kalau Roma 8:12 itu kan orang berhutang, ya. Nah, sedangkan Roma 13 itu hubungan kita dengan sesama, Ya. Jadi kalau dengan Tuhan itu memang kita ini berhutang sing ndak pernah bisa bayar kan gitu, ya, nggak pernah bisa bayar hutangnya. Jadi sudah. Ya apa? Ya sudah kamu lakukan apa yang Tuhan mau aja kan gitu. Nah, itu. Nah, kalau dengan sesama, saya mau menekankan gini. Memang ketika ada kasih tadi, maka sebetulnya itu menutupi utang. Ya, kalau saya bayangkan gini, ketika ada kasih itu ya mungkin nggak semua orang ya. Ini bicara tentang iman ini. Itu kita bisa peka. Ketika orang itu belum pinjam, kita bisa beri. Nah, ya seperti itu. Atau sebaliknya kalau ada orang yang enggak peka atau enggak respon gitu, ketika ada orang pinjam, ya kita harus beri. Ya, jadi ini hukum kasih. Nah, sebetulnya
yang Tuhan mau itu sebetulnya bukan berhutang atau bukan meminjam, ya. Jadi yang Tuhan mau itu sebetulnya untuk kita ini apa? Memberi, ya, memberi. Jadi kalau kalau bicara memberi itu ya memang butuh pengorbanan itu, ya. Jadi tadi dikatakan itulah yang diharapkan sebagai anak-anak Allah, ya. Tapi dalam kenyataan hidup kita ini tidak jarang kita terpaksa berhutang, ya. Tadi kalau saya lanjutkan kan sebetulnya kita sudah ditetapkan untuk memberi pinjaman atau mempiutangi, ya, agar kita bisa berkuasa atas bangsa-bangsa. Nah, tapi kenyataannya kan itu kita sering naruh kita ini sebagai orang yang meminta pinjaman. Ya, nah ini yang bagi saya hari-hari ini perlu kita responi bahwa jangan selalu terus berpatokan bahwa eh, apa meminjam atau meminta pinjaman itu sesuatu jalan keluar, ya, atau itu selalu hikmat dari Tuhan. Oh, malah malah bukan gitu, ya, karena banyak orang-orang percaya justru sangat mudah untuk berkata hutang gitu, ya, sangat mudah. Nah, itu yang harus kita rubah gitu loh, konsep kita, ya. Ya, Meskipun termasuk juga dengan ini bicara lagi tentang Gia kasih itu Pak. Ketika orang tidak dapat membantu temannya untuk memberikan hutang, memberikan pinjaman, wah nggak ada kasih gitu kan. Padahal katanya orang Kristen itu mengasihi gitu ya. Nah, ini balik lagi ternyata ini kan seperti yang disampaikan tadi Pak Edi dari Ulangan 15 ayat 6 itu ya. Justru Tuhan mengatakan bahwa kita ini akan memiutangi gitu kan, bukan akan meminjam. Nah, mestinya juga mungkin ini Anda kan yang memanfaatkan. Nah, saya ada di posisi yang meminjam, di situ yang memiutangi, hmm, memakai mengambil yang pihak yang satunya ternyata ya. ya, maksudnya Bu Ana apa sebagai posisi yang berhutang. Iya, jadi uh, orang kan ini kan Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak lagi meminjam tapi justru akan memberikan pinjaman kan kepada Ya, orang. Kamu akan memiutangi dari ya, tidak bukan yang berhutang gitu kan. ya. Nah, bisa jadi kan ada yang mengambil, nah saya posisi Bapak sebagai hamba Tuhan, posisinya memang memiutangi. Sayalah yang berhutang Hmm, begitu kan. ya, Justru mengambil posisinya jadinya yang seperti itu. Masih ya, tetap dengan firman katanya begitu ya, ya. menghalalkan. Nah, itu memang sering terjadi dan ini saya katakan ini kesalahan turun temurun, ya. Dalam arti Mm-mm. gini, dalam ayat ini tadi itu Tuhan menunjuk itu sebetulnya kan kita, ya, ya. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, engkau itu kan saya gitu, ya, Ya. ya. Nah, yang pertama saya kadang berpikir, mengapa orang itu kok lebih senang berposisi sebagai yang tidak dikehendaki Tuhan, Mm. ya. Mm. Dan dia selalu menunjuk orang lain. Loh, ini ini apa? Ini sebuah, ya, dari dulu turun seperti tradisi, ya. Tradisi turun temurun. Jadi selalu nunjuk orang lain. Padahal ayat ini kita harus tahu, ayat ini itu untuk aku, bukan untuk hamba Tuhan itu, kan gitu, ya. Untuk aku. Nah, jadi aku gak bisa nunjuk hamba Tuhan itu. Yang disebut ayat ini engkau itu kan aku, engkau, ya, aku. Nah, tapi banyak yang seperti itulah. Kalau memang orang itu sudah tahu ini, ayat ini, ya, dan dia tetap memposisikan sebagai yang berlawanan dengan firman, tuh, saya rasa itu adalah sesuatu yang harus ditanggung sendiri, yang gitu, ya. Mm. Kan jelas kalau tidak sesuai firman kan, doh, ya, berarti kan nggak sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, ya nggak apa-apa. Kadang saya merasa gini, oh ya, ya bersyukur berarti saya diposisikan, bahkan saya dipaksa
diposisikan sesuai Alkitab oleh orang itu ya. Kadang kita kalau mau menghibur diri gitu loh ya, menghibur diri. Ya. Ya sudah enggak apa-apa. Saya diposisikan sebagai sesuai Alkitab dan kamu memposisikan dirimu di luar Alkitab. Ya ini contoh lagi ya, contoh gampang. Sekarang kita sering membaca bahkan hafal benar ya bahwa menabur menuai kan gitu ya toh menabur banyak menuai banyak ya tapi kenyataannya orang jarang menabur ya kan bahkan seandainya banyak pun menabur dia sangat jarang juga menabur banyak. Nah ini kan sepertinya kan bertentangan sama Alkitab ya. Kan kalau bisa kan kamu aja yang nabur, kamu aja wis kamu gitu. Nah, ya ini yang harus kita dobrak kerohanian kita itu di sini gitu. Ya. Ya. Ya, kemudian Pak Pak Edi ini yang juga saya mau tanyakan untuk orang-orang yang ini berbicara tentang hutangnya itu ada yang dihindari seharusnya ya, bukan hanya dari Alkitab bahkan ini hutang konsumtif itu ya, itu akan membuat kita semakin terjerumus. Tetapi Ya. ada yang menganggap bahwa hutang itu produktif gitu kan. Jadi itu memang dipakai untuk modal usaha. Nah, Ya. untuk yang seperti ini itu tidak masalah untuk kita berhutang. Ya. Nah, kalau sudah ada hutang konsumtif, hutang produktif, berarti memang jelas pertanyaannya begini. Untuk apa kita berhutang? Kan gitu. Ya, untuk apa? Jadi dari awal tadi saya sudah jelaskan berhutang bukan masalah dosa nggak dosa, ya, bukan masalah salah nggak salah, tapi berhutang itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu yang saya perlu detilkan lagi ya, bukan yang dikehendaki Tuhan. Nah, berikutnya gini. Terus kalau terpaksa saya harus berhutang, Pak. Nah, pertanyaannya, berhutang untuk apa? Ya, untuk apa kita berhutang? Nah, yang pasti kalau sesuatu yang konsumtif itu jelas tidak dikehendaki, ya, karena konsumtif itu jelas apa identik dengan hal-hal kedagingan, ya, konsumtif itu. Misalkan seneng mobil, seneng apa, ya, hal-hal dunia lah, beli sepatu, ya, berpergian itu hal-hal dunia. Pokoknya hal kedagingan, ya. Bahkan Bahkan untuk saya ingat di Yakobus itu ya, Yakobus 4 ayat 3. Jangankan kita berhutang, ya. Kita berdoa pun loh sampai dikatakan apa? Jangan-jangan doamu salah. Sebab yang kamu minta untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, kan gitu ya. Nah, itu untuk berdoa saja, itu Tuhan sudah menilai. Apalagi untuk melakukan yang konsumtif. Nah, terus kembali pertanyaannya, untuk apa? Nah, kalau untuk hal-hal yang misalnya untuk bekerja, ya, untuk misalkan untuk ya, yang kalau kita dalam pelayanan ya, untuk pelayanan, ya, itu bagi saya tidak masalah. Tapi tetap, ya, yang dipinjam apa? Ini lebih dalam. Kasarannya kita mau pelayanan ke luar kota, nggak punya mobil, kita pinjam mobilnya teman, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau tadi bilang produktif untuk usaha kerja, itu tetap harus ada erek-teretannya, gitu ya. Nggak ngawur, nggak ngawur. Dalam arti, seandainya aku nggak bisa, baik apa, usahaku nggak jalan, apakah aku bisa melunasi? Nah, ini penting, ya. Karena saya melihat ada satu ayat bicara meminjam ya. Ternyata Tuhan Yesus itu pernah meminjam. Ya. Coba dilihat Matius 21 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya.
lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ya, ya ini saya kasih contoh. Ternyata Tuhan sendiri itu pernah meminjam, walaupun meminjam keledai, dan itu, ya. Nah, tapi di situ yang Tuhan mau pesankan apa? Aku perlu dan aku akan mengembalikannya. Ya, lah ini yang penting. Jadi kalau bicara tentang hutang, itu kalau bicara tentang tadi balik lagi masalah yang produktif ya, kalau konsumtif sudah saya bilang itu nggak benar sudah. Ya, bilang yang produktif. Itu akan muncul dosa. Nah, ini baru bicara dosa. Hmm. Ketika saudara pinjam tidak mengembalikan, Hmm. itu baru dosa. Ya. Jadi kalau pinjam, tadi saya bukan bilang dosa atau enggak berhutang. Tapi ketika saudara berhutang dan tidak mengembalikan, itu yang dikatakan dosa. Kenapa itu dikatakan dosa? Karena itu yang saya katakan kembali lagi kalau bicara uang, sudah merugikan orang lain. Hmm. Sudah ingin memiliki hak orang lain. Nah, Hmm. itu sudah dosa. Ya. Jadi jadi itu. Kalau untuk hal produktif tadi pertanyaannya, enggak apa-apa. Tapi ingat, mengembalikan apa enggak? Nah, bahkan ada satu ayat, ya, ternyata ketika kita enggak mengembalikan, itu sama dengan orang fasik. Ya, jadi saudara dan saya ini mau jadi orang benar atau orang fasik kan gitu. Ya. Mazmur 37:21 dikatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Hmm. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya. Nah, ini kan ayat ini jelas. Meminjam dan tidak bayar kembali orang fasik, jelas sudah. Nah, Hmm. tapi orang benar dikatakannya bukan bukan begini, tetapi orang benar adalah membayar kembali kan bukan. Tapi Hmm. kembali dikatakan apa? Pengasih dan pemurah. Artinya, ketika saudara mengasihi, otomatis saudara bayar. Karena saudara nggak mau merugikan orang, nggak mau membuat orang itu kecewa, nggak mau membuat orang itu bersedih hati, kan gitu. Ya, nah, Ya. itu. Ya, ini saya menangkap apa yang disampaikan Pak Edi tadi mengenai hutang produktif. Jadi kalau orang mau memulai usaha, dia meminjam uang, apakah kepada seseorang, pada pribadi atau kepada lembaga. Namun itu hutang produktif ya, itu bisa dilakukan, tapi tetap tadi ada eret-eretannya ya. Artinya Hmm. perhitungan. Perhitungan itu kan artinya yang dibutuhkan seberapa, kemudian juga ada perhitungannya untuk nanti mengembalikannya, menghitung juga menjalankan usaha ini berapa lama, kapan bisa untuk kembali modal aja dulu gitu kan ya, Hmm. sampai break even mendapat di break even pointnya kapan, sehingga sudah memulai ada keuntungan. Nah, di situ yang sudah bisa mengatur pengembalian. Artinya ketika orang hutang produktif, oke, bisa karena memang tidak dilakukan untuk dilakukan satu usaha yang menghasilkan. Tapi tetap ada hitungannya karena kan bisa jadi orang bilang begini, sudah mendapat bantuan untuk usaha. Nah, pas yang meminjamkan ini kan juga bukan yang hari ini meminjamkan terus minggu depan sudah ada gitu kan, bukan begitu juga ya Ya. menghitung kira-kira. Nah, tapi setelah sekian waktu kemudian ini kasus ya. Jadi apa namanya, ada yang mengalami hal seperti itu, sudah lewat beberapa lama kemudian ditanya bagaimana. Sebenarnya belum ditanya sudah kapan, bukan ditanya untuk kembalikan. Hanya ditanya gimana usahanya. Ini jawaban langsung, wah nggak ada uangnya itu gitu kan ya, ini begini ini sudah langsung menangkap gitu ya, begitu menyampaikan ini pernyataan negatif jadi kan menimbulkan kesan negatif juga gitu kan. Hmm. Karena menjawab tidak ada uang, tidak ada ini, yang bertanya pun juga sudah mulai was-was, wah ini kira-kira sulit nih kembalinya ini gitu kan. Nah, Ya. bisa jadi gitu ya, ada kejadian yang seperti ini.
berkelit, dan bahkan juga setelah itu mengatakan ya memang bukan tidak mungkin usaha itu gagal gitu kan. Tapi Ya, selalu yang mestinya bisa kita lihat itu niatannya ya Pak ya. Kalau ya, orang ada niat untuk mengembalikan, sekalipun usaha itu masih belum mendapatkan keuntungan, artinya itu masih bisa dibicarakan lagi. Begitu ya Pak? ya, ya. Jadi memang kalau kalau saya cermati itu begini ya. Tapi mungkin juga pendengar mungkin banyak yang lebih lebih apa pengalaman kan dari saya ya. Jadi kalau kita bilang modal itu untuk buka usaha, itu paling enggak 70% itu kita harus punya. Hmm. Jadi 70% kita harus punya, kita pinjamnya 30%. Itu maksimal bagi saya itu baru baru ya saya bilang masih lebih aman gitu ya. Jadi jangan sampai 50-50. Bahkan Hmm. modalnya cuma 20%, yang 80% pinjam. Wah, ini bagi saya sudah tidak berhikmat gitu ya. Jadi berhutang ini kalau bilang produktif tadi ya, yang produktif oke. Tapi coba ditelaah lagi atau direnungkan, jangan sampai oh ya pokoknya boleh berhutang, oh ya produktif, oh ya untuk usaha kok. Ya, jangan, tapi tetap paling tidak ada modal itu 70%, 30% pinjam. Nah, yang berikutnya memang harus ada juga yang berpikir untuk safety, itu paling tidak bagaimana kalau 3 bulan pertama kita tidak ada pemasukan, tapi kan harus bayar gaji karyawan, harus bayar listrik. Nah, ini memang harus ada uang gitu loh. Ya, bahkan kalau itu uang pinjaman kan harus sudah diperhitungkan. Ya, Hmm. jadi jangan sampai benar tidak ada eret-eretannya tadi. Jadi Hmm. tidak ada alasan kalau kalau waktunya bayar terus bilang, oh sepi. Ya, nah ini sebetulnya sudah kesalahan gitu, Hmm. sudah kesalahan. Ya. Tapi kalau secara manusia mau dibicarakan lagi, yang 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 pihak memiutangi punya kasih, nah itu oke, enggak masalah. Tapi bicara dari pihak yang berhutang itu sebetulnya sudah salah, ya, sudah Ya. salah, gitu. Pak Edi ini penjelasannya Pak Edi ini sangat menarik ya. Tadi Pak Edi mengatakan aman itu 70%. Kita ada dulu 70%. Yang saya tangkap ini berarti untuk uang ya tunai, bukan Hmm, peralatan atau apa. Karena nantinya 3 bulan pertama ketika belum ada pemasukan, kita tetap ada ini yang saya juga baca ini ya dari dari ada satu media mengatakan kita harus punya dana sekian. Kok banyak banget? Iya, karena harus diperhitungkan dalam beberapa bulan ketika belum ada pemasukan, belum ada keuntungan dari sana, karena ada tetap biaya yang kita keluarkan, hmm, bayar listrik, terutama bayar pegawai hmm. seberapapun yang ada gitu kan ya. Ya, Jadi itu lebih aman kalau kita 70% ada daripada 50%. 50-50 itu agak sulit ya Pak ya. Oh ya, ya, saya ini juga mengingat ini gini. eh, ini mungkin bisa apakah bisa disempalkan di sini gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa harus diingat bahwa ketika orang itu berhutang, dia harus punya mindset pemikiran bahwa gini, ini saya ini berhutang sekarang ini bukan sebagai oh ini uang lebih. Saya dapat pinjaman ini adalah uang lebih Pak. Sebenarnya utang itu adalah pendapatan yang akan kita peroleh di masa depan yang kita pakai saat ini untuk menutupi kebutuhan sekarang. Tapi itu sebenarnya pendapatan di masa datang, di masa yang akan datang. Artinya kalau pendapatan yang di masa datang itu akan datang itu sudah kita pakai saat ini, di masa yang akan datang itu harus sudah dikurangi toh, bukan hmm, masih ada. Ketika kita menganggap masih ada utangnya ini lupalah dengan sekian rupiah yang sudah dipakai di waktu yang lalu begitu ya. Nah, ya, demikian juga dengan hutang. Saya kembali lagi ke hutang produktif. Kalau kita tahu bahwa ini saya sudah punya pinjaman sekarang, jika saya hitung bahwa saya punya
dari apa yang saya jalankan sekarang, ini 30% bukan uang saya, 30% ini yang di waktu yang akan datang akan segera saya kembalikan gitu. Karena dari usaha yang sedang saya jalankan ini uangku cuma 70% gitu kan, yang Hmm. 30% bukan hakku. Ini harus dikembalikan. Nah, kalau dengan Ya, pembahasan seperti ini akan membawa kita seseorang itu aman sekalipun dia menjalankan usaha dan punya hutang eh, kepada lembaga atau kepada seseorang. Begitu, Pak. ya, betul. Jadi mungkin kalau secara perincian lagi itu lebih gampang itu begini. Jadi misalkan kita berhutang 30% ya, terus dibagi, terus tiap bulannya dicicil 5 Hmm. juta misalnya gitu ya. Nah, kita terus berpikir, kira-kira usahaku ini 5 juta bisa nggak gitu ya. Hmm. Oh, mesti bisa kalau 5 juta. Pasti bisa. Kan kita tahu lah yang dijual apa ya. Hmm. Oh, mesti bisa misalnya. Nah, kalau bisa 5 juta untuk amannya kita janji sama yang mempiutangi bukan 5 juta, 3 juta. Ya, Hmm. nah Hmm. itu lebih aman dan juga tadi tidak membuat kecewa orang, tidak membuat orang gundah gulana, ya jengkel apa enggak. Jadi itu kalau bicara aman. Tapi ketika sudah dikurangi 3 juta tadi, nah ini Ya. yang penting Tuhan mau ngomong. Ya wes ya, komitmen gitu ya, komitmen. Komitmen. Jadi itu namanya eret-eretan tadi itu ya, ereng-ereng tadi itu tujuannya untuk itu gitu. Bukan terus cuma perkiraan-perkiraan tok. Oh Ya. iya Ya. ya wes dilihat nanti aja sudah wes dijalani aja dulu. Nah itu ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa. Hmm. Ya. Eh, Berarti juga ini karena sekarang ini ya orang kan dibawa merubah istilah aja gitu kan. Kalau dulu hutang, kalau sekarang lebih ke tawarannya nih, pay later. Sudah Hmm. bahasa Inggris gitu kan, lebih keren. Jadinya kalau hutang itu kayaknya aduh terlalu menusuk gitu ya, terlalu menusuk dada ini. Tapi bilang pay later, indah-indah aja gitu kan ya. Nah, Ya, sekalipun juga ya Pak ya, kalaupun kita pinjam ke bank, ke lembaga, eh, ini yang perlu diperhatikan adalah eh, ketika kita meminjam pendapatan kita itu seberapa sih gitu kan ya, pendapatan hmm. kita bulan itu seberapa, terus ini yang perlu diperhatikan rasionya, income-nya berapa per bulan, terus dengan besarnya pinjaman plus bunganya, ini yang Hmm. juga diperhitungkan ya supaya Ya, tidak kesulitan. Nah, bisa ya, jadi orang jadinya kesulitan yang sepertinya tidak mau membayar, sudah enggak sanggup ya karena dari awalnya itu tadi tanpa ya, perhitungan. betul. Jadi memang eret-eretan itu perlu ya. Kalau jadi kita kembali lagi kalau sudah terpaksa berhutang itu prinsipnya harus harus mengembalikan ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya mungkin saya lanjutkan dulu. Ya, Tadi ya, yang ya. pertama kan untuk apa kita berhutang ya. Yang juga sering salah kepada siapa kita berhutang? Hmm. Kepada siapa? Nah, ini juga harus harus benar. Harus benernya ya jelas kalau dalam apa dalam firman kita ini sebagai warga negara kan harus taat kepada pemerintah, ya kan? Hmm. Ya otomatis kalau kita mau minjam ya sudah ya harus kepada pemerintah. Pemerintah dalam arti di sini bank-bank yang sudah dipercaya pemerintah. Tidak Ya. lagi kepada apa seperti sekarang lagi marak kan judi apa pinjaman online ya pinjol itu. Wah itu bagi saya sudah menyalahi Alkitab juga karena itu ilegal kan gitu. Sama Hmm. pemerintah aja ditutup dikejar-kejar itu pinjol. Ya, Ya. jadi sebagai anak Tuhan itu kembali saya katakan tadi berhutang itu bukan bukan masalah salah nggak salah, dosa nggak dosa, boleh nggak boleh. Tapi ketika saudaramu sudah memutuskan berhutang, ini saudara harus benar. Ya, harus Hmm. benar. Yang benar tadi, ya untuk apa tadi yang pertama, yang kedua kepada siapa. Ya, nah ini. Jadi
Jadi seperti dalam Roma 13 itu ayat 1 yang dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi ini yang penting di ayat kedua dikatakan sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah ini kan sudah jelas ayat ini ya. Jadi ketika saudara meminta pinjaman kepada orang-orang ya yang mungkin saya tidak sebutkan ya, yang umum ya pinjol lah, atau mungkin orang-orang yang bunganya sudah tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, itu sebetulnya saudara sedang menyalahi Allah dan dikatakan apa? Mendatangkan hukuman. Makanya banyak orang yang pakai pinjol-pinjol itu akhirnya stres, bunuh diri, kan itu sepertinya. Ya karena awalnya ini keputusannya salah sudah. Kepada siapa ya? Jadi kepada pemerintah kan gitu. Hmm. Ya. Ya. Wah. Kemudian lagi ini Pak yang menjadi pertanyaan yang mengusik ya. Ya. Memang ada orang yang berhutang kalau padahal kalau dilihat orang ini tampaknya mampu gitu kan ya, dari tampilan bahkan juga dari kesehariannya. Eh, Tetapi juga berhutang. Nah, yang menjadi pertanyaan bisa jadi ini ada yang memberikan sepertinya tuduhan gitu kan. Oh, gaya hidupnya sih gitu kan yang membuat orang itu jadi berhutang. Nah, sementara itu ada orang yang memang terbatas gitu kan. Jadi ternyata penghasilannya dalam sebulan itu tidak cukup untuk menghidupi anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, eh, ini memang ada yang pertanyaan. Jadi orang yang dalam keadaan susah ini mengatakan, kenapa ya hidup saya seperti ini? Saya itu hutang itu udah habis-habis gitu kan. Um, Sehingga menimbulkan juga pertanyaan, oh iya, apakah karena tidak diberkati gitu kan? Sepertinya ya pertanyaan itu mungkin tidak keluar dari mulut beliau ini, tapi sepertinya yang sementara ada orang yang menikmati berkat Tuhan, sedangkan saya ini kok kayaknya susah dari tahun ke tahun, masalahnya ya masih terus berhutang oleh karena tidak cukup untuk menghidupi penghasilannya per bulan itu tidak bisa menghidupi orang yang ada di rumah. Nah, yang seperti ini bagaimana ini Pak ya? Jadi karena dia menanyakan yang saya tidak diberkati lah ya, yang saya tangkap itu sepertinya itu sampai harus terus berhutang. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kalau saya meresponi, karena saya terakhir ini juga bertemu dengan orang seperti ini, dia juga berkata bahwa agar saya juga, ya intinya sudah bebas dari utang gitu ya. Tapi saya selalu berkata bahwa firman ini nggak pernah salah. Ya. Jadi yang salah siapa? Yang salah orangnya. Ya. Hmm. Firman kan jelas tadi di dalam ulangan tadi, kembali lagi ulangan 15 ayat 6. Itu kan sudah ketetapan Tuhan. Ya. Bahwa bahwa Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman ya Hmm. kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa. Mereka tidak akan menguasai engkau. Nah, jadi kalau saya selalu bicara, karena ini memang kompleks banget ya. Dalam arti begini, juga saya pernah menjumpai juga memang gaya hidup ya, gaya hidup orang yang yang kasarannya gini, bukan orang kaya aja yang mempunyai gaya hidup glamor itu ya. Tapi orang miskin itu juga ada gitu, Hmm. yang sudah tidak bisa nahan. Pokoknya aku harus ini lah gitu. Tapi sebaliknya ada juga orang kaya yang ngirit-ngirit gitu. Saya saya temu tetangga saya di sana di bengkel itu, waduh kaya, tapi kemana-mana naik sepeda motor,
Helmnya itu helm cebok itu ya. Helm cebok itu yang bunder gitu dah loh. Nggak helm bagus itu. Helmnya kue nih cuma ada tali nih gini tuh. Oh, Tapi katanya sertifikatnya waduh sak lemari ya di sini nih, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kalau saya meresponi yang tadi Bu Ana katakan itu saya kembali ke firman ya. Dalam arti ya introspeksi gitu loh, introspeksi. Karena Tuhan itu tidak pernah salah dalam dalam menetapkan ketetapannya itu tidak pernah berubah, tidak pernah batal atas kita. Ya, bahwa kita akan di apa dibuat semakin naik, jadi pemimpin, tidak pernah ekor. Nah, ini kan ketetapan itu. ya. Kan bahkan di dalam ulangannya dikatakan apabila kamu melakukan apa yang kuperintahkan hari ini kan gitu ya. Nah, itu jelas gitu. Hmm, Jadi kalau nggak hadapi orang seperti itu, ya maaf kalau saya pikir saya tidak lagi mencari kasarannya gini. Loh iya, kenapa ya Tuhan? Saya tidak gitu. Saya cuma berkata Tuhan itu sudah benar. Ya hmm, tinggal kamunya yang bagaimana gitu. Ya, ya, karena ya. banyak orang miskin pun itu sombong. Ya, banyak orang miskin pun itu nggak tertib gitu, nggak tertib. Gitu, Ya. ya. Jadi nurut dia, saya sudah ini, sudah ini, saya sudah ini. Iya, ya, tapi itu kan nurut kamu gitu. Nah, Hmm, itu mungkin yang bisa saya jawab itu. hmm. Mbak. Ini juga saya jadi teringat ya dengan kisah di Alkitab ya seperti dan itu juga maksudnya dalam dalam penerapan kehidupan. Saya juga ketika ngobrol dengan teman kadang mengatakan, aduh ini kayaknya sudah nggak ada apa-apa ini ya di rumah. Padahal ternyata kita bilang kan sudah nggak ada apa-apa. Di rumah ada kursi, ada. Kasur Hmm. ada loh gitu kan. Terus kulkas ada, ada isinya, ada ternyata. Tapi kan kita sudah bilang, duduk di rumah nggak ada apa-apa gitu kan. Ini contoh aja ya. Jadi yang akhirnya sepertinya menempelak gitu kan, bahwa Ya. ketika udah iya, kenapa ya aku segini kurang loh nih ke depan. Sementara orang-orang lain kayaknya berkelimpahan, sedangkan aku ini begini-begini terus. Jadi bukan saatnya lagi. Kenapa ya Tuhan aku seperti ini? Tadi Pak Edi mengatakan. Sekarang pertanyaan mestinya ditujukan ke diri sendiri mestinya. Kenapa Iya, seperti ini? Apa yang belum aku lakukan gitu kan? Aku iya, bilang ada apa-apa, ternyata masih ada apa-apa gitu kan. ya. Aku bilang, oh ini kayaknya nggak cukup. Ternyata ya, ya memang lah. Kalau misalnya butuhnya sebenarnya sehari hanya 10. Saya bikin apa 15 lah. Nah, sudah di luar dari kemampuan juga gitu ya. Jadi eh, harus introspeksi nih Pak ya. Ya, jadi menurut saya begini, mungkin orang itu bisa membohongi kita, tapi Ya. orang itu nggak bisa membohongi Tuhan. Ya, Hmm. itu banyak. Saya berjumpa lagi ya salah satu jemaat lah. Ya gitu, minta bantuan-bantuan. Ditanyain anaknya 7 orang. Hmm. Ya, tapi ternyata setelah diselidiki anaknya cuma 3. Ya, nah ini bagi saya kan, loh, makanya jangan lagi tanya Tuhan mengapa mengapa ya, tanya dirimu. Ya, Hmm. karena apa yang kamu ucapkan itu yang terjadi. Ya, ketika kamu berkata aku nggak punya apa-apa, ya benar terjadi. Gitu. Padahal kamu punya sebetulnya. Nah, ini yang hati-hati. Makanya sebagai orang percaya itu memang memang kita ini dituntut itu lebih ya. Hmm. Ya. Untuk bohong itu memang sulit ya. Hmm. Untuk apa? Untuk nggak bohong maksud saya. Untuk nggak bohong itu sulit. Orang cenderungnya kan bohong. Ya. Seperti sekarang ya, apa kerjaan sepi. Itu kalau sebagai orang percaya, itu jangan jangan selalu meminta belas kasihan dengan berkata begini, aduh sepi, sepi sekarang sepi, wes aku gila anu wes tak tutup tuh. Itu hati-hati itu. Ya. Bisa tutup bener itu. Tapi sebagai orang percaya harus ditunjuk no iman. Do jawabannya ya apa? Ya puji Tuhan Pak, yang penting hari ini saya masih bisa makan ya puji Tuhan, Tuhan pelihara. Loh, itu bagi saya lebih lebih apa? Lebih berhikmat gitu. Ya. Ya, Ya. Hmm. lebih berhikmat. Jadi kembali lagi permasalahan yang ada itu tetap pada pribadi. Ya, mungkin ada yang di bagian akhir ini yang ada ingin
sampaikan karena waktu kita tidak banyak. Pak Edi mungkin masih menambahkan di bagian akhir ataupun juga kesimpulan, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaiknya sebagai orang percaya itu kita berada di posisi apa gitu ya. Nah, kita berada di posisi yang jelas bukan posisi berhutang ya. Posisi yang memberi hutang ya, memberi hutang. Jadi mari kita meresponi benar ya. Seberapapun yang kita punya, itu jangan sekali-sekali kita berbicara tentang nggak ada ya. Tapi hendaklah seberapapun yang kita punya, itu kita selalu berbicara ada, ya, ada. Ya. Nah, kesimpulannya, kalau hari ini saudara berhutang, ya, ya harus dibayar hutang itu. Ya. Jangan nggak dibayar. Jelas tadi di dalam Mazmur, saudara identik dengan orang fasik, ya. Dan kita semua adalah orang benar, ya. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, sebagai orang yang mungkin hari-hari ini kita memiutangi orang, ya, memiutangi itu ya sudah lepaskan, ya. Jangan saudara mengundat-undat lagi. Jadi ini kan ada dua hal. Sebagai orang yang berhutang, saudara mempunyai kewajiban untuk bayar, ya, untuk mengembalikan. Tetapi sebagai orang yang memiutangi di hadapan Tuhan, sudah berikan belas kasihan kemurahan hati. Artinya apa? Siap kalau enggak usah dikembalikan, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi memang dalam firman ini kata berhutang itu sebetulnya enggak dikehendaki sebetulnya ya. Yang dikehendaki itu lebih baik memberi. Ya, misalkan Bu Ana mau pinjam saya 5 juta gitu ya. Itu sebetulnya yang lebih baik sudah tak beri aja 3 juta. Misalkan. Itu walaupun nilainya sedikit, tapi itu yang berkenan. Beri. Perkara nanti mau dikembalikan, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Nah, ini yang dikatakan menaruh kasih, belas kasihan, kemurahan itu di situ ya. Ya. Amsal 19:17 itu dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, ya. Jadi ini ayat-ayat ini itu jelas sepertinya kita dipaksa. Kita ini mau di posisi mana? Kamu mau posisi berhutang, yaitu pilihanmu. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan ngomong, aku mau kamu di posisi yang mempiutangi. Karena dikatakan ketika kita mempiutangi orang yang lemah, sebetulnya kita memiutangi Tuhan. Nah, ya, yang akan membalas perbuatannya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, seberapapun yang Bapak Ibu punya, lakukan untuk menjadi berkat. Seberapapun. Karena itu sudah memiutangi Tuhan. Ya, lakukan. Tapi jelas untuk orang-orang yang membutuhkan ya, itu yang berhikmat ya, bukan untuk orang-orang yang nggak butuh. Karena saudara ingin mendapatkan sesuatu, ya, tapi untuk orang-orang yang lemah, yang butuh. Ya. Jadi kita nggak ada beban. Ketika dia nggak mengembalikan pun kita nggak masalah. Karena kita memang di posisi yang bukan berhutang, kita yang menghutangi. Ya, begitu Bu Ana. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Edi yang sudah berbagi dengan kita pada malam ini. Jadi berhutang itu bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Kalaupun kita berhutang kepada siapa kita berhutang ini perlu untuk diperhatikan. Tapi yang jelas hutang itu bisa membawa kebaikan, namun juga bisa membawa keburukan. Keluarga sejahtera yang ingin komentar dengan apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini, bisa komen di live chat dan ataupun yang ingin bertanya Pak Edi ya, yang juga siap untuk memberikan jawaban bisa dituliskan di kolom chat
Demikian juga dengan keluarga sejahtera yang memerlukan dukungan doa, bisa mengirimkan apa yang menjadi pokok doa pergumulan keluarga sejahtera di kolom chat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Edi untuk waktunya. Berharap nanti di waktu yang akan datang kita ada topik menarik lagi yang akan kita bicarakan ya Pak. Ya, Ya baik, ya, bisa menutup dalam doa, Pak Edi silakan. ya, ya. Terima kasih Bu Ana untuk waktunya, juga para pendengar sejahtera pada malam hari ini yang sudah mengikuti acara malam hari ini. Hendaklah kita semakin mengerti ya akan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki ya. Mari kita satukan di dalam doa. Mungkin nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan bisa memang tadi di kolom chat ya, diketik. Terima kasih Bapak di surga untuk malam hari ini. Waktu yang baik, 1 jam telah kami lewati dengan bersharing ya Tuhan, tentang berhutang di dalam kekristenan. Biarlah setiap kami Tuhan jumpai bukan lagi sebagai orang yang berhutang, tapi justru orang yang memiutangi. Orang bukan lagi sebagai orang yang meminta pinjaman, tapi sebagai orang yang memberi pinjaman. Terima kasih Bapak. Biarlah hidup kami dapat menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan teladankan bagi setiap kami, biarlah itu dapat kami lakukan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dan baik keluarga sejahtera, sampai jumpa pada Time to Share di waktu yang akan datang. Saya Anata Tendang dan rekan Budi yang bertugas undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.